Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Firdiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang kurikulum Merdeka dalam rangka penyebaran aksi nyata program Merdeka Mengajar. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Apa saja cakupan materinya? Yang pertama, apa makna kurikulum dalam pendidikan? Yang kedua, pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Lanjut, materi makna kurikulum dalam pendidikan. Terdiri atas pembahasan apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan yang terakhir, kurikulum dalam pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu kurikulum? Kurikulum bukan hanya tentang pengamalan atau pengalaman belajar murid, tetapi juga kompleks dan multidimensi. Kurikulum diibaratkan sebagai jantung pendidikan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid di setiap satuan pendidikan. Peran guru dalam mengembangkan kurikulum melibatkan mewariskan nilai budaya, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta memilih sesuatu yang kontekstual sebagai kontrol sosial. Kita dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, tidak hanya pada aspek kognitif tetapi juga sikap, psikomotor, dan nilai, serta menekankan pentingnya literasi dan numerasi kesehatan mental, serta kompetensi transformatif untuk membangun pembelajaran sepanjang hayat. Guru dihadapkan untuk menggabungkan paradigma baru dalam pembelajaran, fokus pada penguatan kompetensi sosial, dan mengadopsi siklus pembelajaran inquiry. Siklus ini melibatkan memunculkan rasa ingin tahu, semakin mencari tahu, memilah dan menganalisa informasi, membuat koneksi dengan konteks diri, mendalami rasa ingin tahu, dan mengambil tindakan yang mencerminkan transformasi pembelajaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan guru dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Mengapa kurikulum perlu diubah? Diketahui bahwa kurikulum yang baik adalah yang dinamis, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Masa-masa sekolah dahulu diingatkan, di mana murid hanya mengandalkan buku perpustakaan untuk referensi. Berbeda dengan murid saat ini yang dapat mengakses berbagai materi melalui internet. Perubahan cita-cita murid, mulai dari dokter, polisi, atau tentara, menjadi lebih beragam, seperti ilustrator, animator, pengembang aplikasi, bahkan YouTuber. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pembelajaran dan kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan generasi Z dan Alpha yang sulit dipisahkan dari media sosial. Rancangan kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar murid sebagai rujukan utama. Kerjasama antara guru, orang tua, pemerintah, dan semua pihak terlibat dalam pendidikan diperlukan. Perubahan kurikulum diharapkan dapat membantu mencapai tujuan pendidikan dan memungkinkan peserta didik, dan memungkinkan pendidik untuk terus mengembangkan bersama murid, terus berkembang bersama murid menjadi bagian dari perubahan menuju masa depan yang lebih baik.
Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Pada bahasan sebelumnya, kita telah memahami penyebab dibalik perubahan kurikulum. Namun, terhubungnya kurikulum dengan pembelajaran berbagai konteks satuan pendidikan menciptakan tantangan implementasi di kelas. Oleh karena itu, adaptasi kurikulum nasional di tingkat satuan pendidikan menjadi penting. Lingkungan sekitar sekolah yang beragam seperti di tepi pantai, perkebunan, atau perkotaan menyebabkan perubahan signifikan. Kita dituntut memahami pentingnya mengadaptasi kurikulum dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru dan murid. Mereka berhasil merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas kehidupan sehari-hari, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Bahasan selanjutnya itu kurikulum dalam pembelajaran. Perlu ditekankan pentingnya kewenangan yang diberikan pemerintah kepada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya, menggambarkan kurikulum sebagai suatu yang dinamis. Stakeholder mencanangkan evaluasi terhadap misi, visi, dan tujuan jangka panjang sekolah, serta mempertimbangkan rencana jangka pendek seperti rencana pembelajaran. Rapat bulanan juga mencakup evaluasi terhadap pengorganisasian pembelajaran, termasuk pembuatan kurikulum, beban belajar, program intra dan ekstrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam konteks ini, guru menyuarakan ide untuk melibatkan murid dan alumni dalam menentukan jenis exco yang ditawarkan. Kepala sekolah menegaskan pentingnya monitoring internal untuk mendukung pengembangan profesional guru. Prinsip pengembangan kurikulum operasional yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Guru-guru diharapkan dapat mengembangkan kurikulum sesuai konteks satuan pendidikan masing-masing dengan semangat dan inspirasi yang diharapkan dari dialog ini. Modul berakhir dengan ajakan kepada guru untuk siap menyusun dan mengembangkan kurikulum dalam pembelajaran. Bahasan selanjutnya yaitu pembelajaran versi kurikulum merdeka, yang terdiri atas pembahasan prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Prinsip umum pembelajaran, ada 5 prinsip utama. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan belajar individu murid, membangun kapasitas belajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan perkembangan pembelajaran dengan konteks kehidupan dan budaya murid, dan yang terakhir, mengarahkan murid pada pemahaman dan kontribusi terhadap masa depan berkelanjutan. Selanjutnya, apa itu CP atau capaian pembelajaran? CP merupakan kompetensi dan karakter yang diinginkan setelah menyelesaikan pembelajaran dalam rentang waktu tertentu. Kurikulum prototipe mengelompokkan murid ke dalam 6 fase, memberi waktu lebih lama untuk mengembangkan kompetensi dan memperhatikan tahapan perkembangan sesuai usia. Setiap fase, mulai dari SD hingga SMA, memiliki target kompetensi yang berbeda dan memungkinkan murid dan guru memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengembangkan kompetensi. Capaian pembelajaran difokuskan pada kompetensi inti dan konten esensial, menyederhanakan proses pembelajaran tanpa mengurangi standar capai yang ditetapkan. Penyusunan capaian pembelajaran mengikuti tahapan perkembangan kognisi anak, mulai dari usia 0 sampai 2 tahun hingga usia 11 tahun ke atas. Pendekatan konstruktivisme digunakan dalam menyusun CP, mengaktifkan murid untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar dan interaksi sosial. Hal ini menciptakan pembelajaran yang mendalam dan bermakna.
Dengan demikian, pendekatan kurikulum prototipe dan CP memberikan ruang lebih besar bagi guru dan murid untuk berproses dan mengembangkan kompetensi secara unik. Capaian pembelajaran diarahkan pada menciptakan pemahaman yang mendalam, dengan fokus pada kompetensi inti dan konten yang esensial, mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Lanjut, dalam struktur kurikulum prototipe, capaian pembelajaran menjadi panduan untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi dari CP membagi menjadi tujuan pembelajaran berbentuk alur tujuan pembelajaran atau ATP. Rencana dan strategi pembelajaran kemudian dibuat berdasarkan ATP, termasuk pemilihan modul ajar. Kompetensi pada capaian pembelajaran melibatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang merangkai proses belajar. Penilaian langsung mencakup ketiga ranah ini tanpa pemisahan, sesuai dengan konsep teaching at the right people. Pendekatan ini menghindari pembagian kompetensi berdasarkan usia atau kelas. Melalui konsep ini, asesmen diagnostik dilakukan untuk memahami kemampuan awal murid. Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan, memungkinkan guru menyesuaikan aktivitas dan konten pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid. Prinsip teaching at the level dapat diaplikasikan dengan memberikan intervensi sesuai kemampuan awal murid. Contohnya, jika kemampuan membaca seorang murid belum mencapai level kelasnya, intervensi diberikan tanpa menunggu akhir tahun. Hal ini memastikan setiap murid mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai kompetensinya. Capaian pembelajaran menjadi panduan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan memandu proses pembelajaran. Implementasi konsep teaching at the level mengajak para guru untuk menyesuaikan implementasi sesuai dengan karakteristik setiap murid. Maksudnya mengajak para guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik murid. Kompetensi CP dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbentuk seiring perkembangan dalam pendidikan. Keenam dimensi dalam profil ini, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan. Harus bangun konsisten sejak PAUD hingga lulus dari SMA atau SMK. Profil pelajar Pancasila menjadi fokus dalam sistem pendidikan nasional, merumuskan langkah pertama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam membangun keenam dimensi ini, pastikan kegiatan dan pengalaman belajar sehari-hari murid terkait erat dengan profil pelajar Pancasila. Setiap guru, tanpa memandang mata pelajaran, memiliki peran dalam mewujudkan keenam dimensi pada profil pelajar Pancasila. Dengan merenungkan cara mata pelajaran dapat menanamkan dimensi-dimensi tersebut. Kita dapat memberikan kegiatan belajar yang bermakna dan membangun kompetensi serta maksudnya kita dapat memberikan kegiatan belajar yang bermakna dan membangun kompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pertama-tama, pembelajaran sesuai dengan paradigma baru bertujuan menumbuhkan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum prototipe melibatkan program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam intrakurikuler, muatan pelajaran dan kegiatan tambahan seperti muatan lokal diintegrasikan.
Guru memfasilitasi murid untuk mengamati, bertanya, dan mengumpulkan informasi dari lingkungan nyata, membangun rasa ingin tahu, dan mengasah keterampilan berpikir kritis. Perubahan utama pada struktur pembelajaran terjadi pada setiap jenjang. Misal pada fase fondasi, murid belajar melalui kegiatan bermain. Pada jenjang SD, di mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Di SMP, informatika menjadi mata pelajaran wajib. Dan di SMA, ada program peminatan untuk mempersiapkan murid sesuai minat dan bakat. Juga pada SMK, ada kelompok mata pelajaran vokasi yang praktiknya berkolaborasi dengan industri. Untuk SLB, capaian pembelajaran disesuaikan dengan analisis mental usia murid. Ekstrakurikuler tetap ada dan dapat dikembangkan sesuai dari minat murid dan kebutuhan murid. Dengan demikian, struktur pembelajaran kurikulum prototipe dirancang dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, memberikan keleluasaan pada setiap satuan pendidikan untuk menyesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Semoga Ibu dan Bapak guru dapat menerapkan struktur ini dengan semangat dan dengan penuh kebahagiaan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Semoga sedikit presentasi ini bisa menjadikan manfaat bagi semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu guru hebat.